Allah tidak tidur. Doa seorang ibu. Setuju ya? Nangis betul saya, ya nangis betul. Nah, entah mengapa ya, mungkin Allah sudah membukakan pintu ya. Putraku kang winarano midhangetno tetunganing ibu iki. Pinaringono rahmat engkang Ageng Riyadi. Sehari-hari saya bertugas sebagai perawat kesehatan jiwa di Rumah Sakit Umum Dr. Kusna di Bondowoso, tepatnya di Pavilion Seroja. Saya merupakan asli dari Blitar. Rumah saya tepatnya berdekatan dengan makam Bung Karno atau makam Sang Proklamator Insinyur Soekarno. Betul sekali Mas. Jadi saat itu sebelum saya menjadi seorang perawat atau kuliah di keperawatan, saya lulus tahun 2007 dari SMA itu tidak langsung kuliah, ya. Karena apa? Memang saat itu tidak ada kepikiran sama sekali saya untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan karena memang kondisi keuangan keluarga yang mungkin menurut saya saat itu memang tidak memenuhi untuk saya melanjutkan kuliah. Kemudian di samping saya lulus SMA itu, saya bekerja sebagai kuli bangunan, ya diajak oleh tetangga, diajak oleh saudara-saudara sepupu. Kemudian juga saya diberikan kambing saat itu ya, diberikan kambing. Kalau tidak salah ya sekitar 5 atau 6 gitu ya kambing itu ya. Kemudian saya juga mengembala kambing saat itu di sawah. Kemudian kalau ada orang panen kacang ya saya ikut untuk panen ya, mencabut kacang ya. Seperti itulah kegiatan saya sebelum menjadi seorang perawat. Kemudian kondisi di mana saat itu motivasi saya bangkit yaitu ketika tahun 2008. Jadi 2007 saya lulus SMA, 2008 itu saya berpikir di sawah seperti ini. Kalau saya tidak melanjutkan sekolah atau kuliah, mungkin saya akan menjadi seorang penggembala kambing seterusnya. Ya, pikiran saya saat itu seperti itu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu ya, tahun 2008 itu ya mulai dari Januari, Februari, Maret ya, kemudian sampai tibalah saatnya itu mulai ada pendaftaran mahasiswa baru saat itu ya. Mungkin saya ya diam-diam lah mencoba sekolah kedinasan saat itu ya, mungkin di STAN, kemudian di TNI, Polri ya, TNI Angkatan Laut itu mungkin sekitar 2 atau 3 kali itu. Kemudian di Polri itu 1 kali di Kediri, saya di Polri Kediri. Kemudian di Angkatan Darat mungkin ya 2 atau 3 kali juga saat itu. Dan mungkin bukan rezekinya ya saat itu ya. Nah kemudian saya bilang ke ibu ya, Bu, saya pengen kuliah lagi. Nah, walaupun saat itu memang tetap sama ya kondisi keuangan keluarga mungkin tidak bisa memenuhi kalau saya kuliah. Kemudian ibu menjawab, uang dari mana gitu ya. Jadi uang dari mana yang untuk kuliah gitu ya. Mungkin untuk masuk ke perguruan tinggi itu bisa mungkin ya,
Tapi untuk ke selanjutnya seperti semester atau biaya lain itu mungkin ya tanda tanya ya, daripada nanti tidak bisa sampai akhir atau tuntas mungkin pikiran orang tua seperti itu. Kemudian selanjutnya saya berterima kasih atau bersyukur bahwa orang tua saya mempunyai semangat yang tinggi juga untuk mendukung saya melanjutkan kuliah atau ke jenjang lebih tinggi. Namun saya berpikir saat itu, kuliah apa yang kuliah itu atau sekolah itu tidak sia-sia ketika saya nanti lulus, atau mungkin ibaratnya ketika saya lulus mungkin mudah mendapatkan pekerjaan. Contoh terlebih dari itu, mungkin sekolah yang bisa bermanfaat untuk saya sendiri maupun keluarga. Nah, kemudian saya mencari informasi kepada teman-teman dulu SMA saya yang mungkin sudah duluan kuliah, itu memberikan informasi sekolah kesehatan. Nah, kemudian saya diberikan brosur atau informasi untuk sekolah di Poltekkes Kemenkes Malang. Kemudian saya juga memberanikan diri saat itu. Jadi diam-diam saya ke Malang naik kereta api, kemudian saya mendaftarlah ke Poltekkes Kemenkes Malang, itu Jalan Ijen ya, jalan kalau nggak salah Jalan Simpang Ijen ya. Nah, itu saya naik kereta dari Blitar, naik kereta dulu masih mungkin untuk apa namanya karcis atau tiket kereta itu masih 5.000 atau 6.000 itu di Kota Baru. Kemudian dari Kota Baru saya naik link ke Poltekkes. Nah, kemudian di sana saya tes dulu, tes apa namanya, di tes tinggi badan. Nah, saat itu mungkin untuk tinggi minimal laki-laki 157 kalau tidak keliru ya. Jadi 157 cm, kemudian saya diukur itu sekitar 161. Nah, kemudian setelah lulus tinggi badan, kemudian barulah ke mencetak formulir ya. Jadi membawa formulir, dan di sana saya juga kaget saat itu ya. Jadi tidak langsung mendapatkan nomor peserta ternyata. Jadi ketika saya baca-baca itu ada pernyataan atau surat pernyataan yang menyatakan bahwa orang tua atau wali ini sanggup untuk membiayai atau membayar uang untuk kuliah. Jadi intinya itu harus ada penanggung jawab untuk kuliah. Nah, saat itu saya bingung ya, bingung sekali, gimana ini ya, masih harus ada tanda tangan orang tua ya mau nggak mau ya ini harus pulang ya. Jadi ini saya belum mendapatkan nomor ujian saat itu ya. Jadi waduh, luar biasa. Jadi ketika saat itu sudah mendapatkan formulir, namun di sana ada surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh keluarga. Mau nggak mau saya harus pulang lagi ke Blitar, naik kereta. Kemudian lah saya bercerita terlebih dahulu ke ibu. Nah, ke ibu ya, ibu ini tadi saya ngambil formulir di Malang, itu di kuliah kesehatan perawat. Nanti meskipun saya kuliah, saya tetap nanti pengen mengembala kambing. Nah, saat itu saya masih semangatnya ya, jadi tetap walaupun saya kuliah tetap mengembala kambing maupun bekerja ya, serabutan lah, yang penting kuliah jalan, kerja jalan saat itu. Nah, kemudian waduh, ya wis, ya sudahlah gitu kata ibu ya, ya sudahlah nanti bilang ke bapak gitu ya, mudah-mudahan bapak setuju gitu ya. Nah, saat itu ibu bilang ke bapak, nah ternyata sama ya, bapak saat itu belum setuju. Jadi pertama belum setuju karena apa? Mungkin beliaunya juga berpikir seperti yang saya bilang tadi, bahwa mungkin masuk kuliah bisa, yang pertama mungkin untuk kesehariannya itulah yang mungkin nanti yang beliau pikirkan ya, karena kan saya bersaudara 4, mungkin masih ada adik saya yang masih sekolah gitu ya, mungkin ya saat itu. Nah, kemudian ya 50% lah saya mungkin bisa kuliah saat itu ya. Kemudian besoknya ibu mencoba membujuk lagi bapak, gimana ini anaknya semangat untuk kuliah, ini kuliah kesehatan ini, nanti walaupun kuliah ya tetap mengembala kambing maupun kerjanya dan sebagainya lah gitu. Nah, saat itu kemudian entah mengapa saat itu ya
itu air mata saya itu keluar, nangis saat itu saya, betul. Jadi bisa ditanyakan kepada ibu saya dan orang tua saya, nangis saya betul saat itu ya, ketika minta izin untuk kuliah saat itu, dan memang mungkin enggak disetujui ya, nangis betul saya ya, nangis betul. Nah, entah mengapa ya, mungkin Allah sudah membukakan pintu ya, orang tua ya. Jadi ayah saya yang terima kasih sekali ya, seorang ayah ya, kemudian menandatangani surat pernyataan itu. Jadi untuk pernyataan untuk sanggup membiayai. Pun toh saat itu mungkin tidak tahu biaya uang dari mana yang akan digunakan untuk membiayai. Yang penting saat itu bismillahirrahmanirrahim, Bapak menandatangani surat pernyataan untuk sanggup membiayai kuliah. Nah, kemudian saya mendapatkan surat itu, kemudian saya lantas ke Malang lagi ya, ke Malang lagi untuk memperoleh atau mengambil surat atau nomor ujian. Nah, jadi setelah formulir itu harus dikembalikan lagi dan mendapatkan nomor ujian. Nah, perjuangan tidak berhenti sampai di situ. Nah, bayangkan 1 tahun saya tidak pegang buku, saya hanya pegang karung, saya pegang rumput, saya pegang batu, saya pegang cangkul, saya pegang timba, ya itulah yang saya lakukan sehari-hari setelah lulus sekolah SMA itu. Jadi tidak pernah saya megang buku satu, belajar apapun. Nah, kemudian saya ada waktu sekitar 1 bulan itu saya mencoba mencari literatur, mencari informasi, menghubungi teman saya yang dulu sudah pernah mengikuti ujian SNMPTN maupun ujian SPMB ya. Kemudian saya minta soal-soal, saya pelajari saat itu. Nah, alhamdulillah ya, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, mungkin ini jalan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saat itu ujian dan ternyata saya cadangan. Bayangkan, saya lulus ujian, namun saya cadangan, belum dipanggil, saya cadangan. Saya sudah pasrahkan sama Allah. Mungkin kalau ini sudah takdir saya, mungkin akan dipanggil. Kalau mungkin ini bukan takdir saya untuk sekolah tahun ini, mungkin saya nggak dipanggil. Namun Allah berikan tanda itu kepada ibu saya. Saat itu karena waktu mungkin sudah lama ya, dari lulusan sudah pengumuman sudah lama, kemudian saya belum dipanggil-panggil. Kemudian saya pokoknya niat tahun ini saya harus kuliah. Nah, saat itu saya mencoba untuk sekolah di ilmu keguruan. Jadi di lain jurusan, saya mau mendaftar. Kemudian saya bilang ke ibu saya, laki-laki ibu saya, Bu, saya mau daftar kuliah. Kuliah apa meneh? Kuliah apa lagi gitu ya? Yang kemarin saja, ditunggu aja pengumumannya. Sudah lama Bu, ini nggak ada panggilan gitu ya, nggak ada panggilan sama sekali gitu. Nah, kemudian ternyata ibu saya nggak ada uang untuk istilahnya itu untuk membeli atau formulir ya saat itu ya, membeli formulir, kalau nggak salah 100.000 saat itu, membeli formulir untuk di sekolah keguruan. Nah, wis tole, ditunggu saja gitu ya. Ya sudahlah nak, ditunggu saja yang sekolah kemarin, yang di keperawatan. Kemudian saya dengan hati yang agak pesimis ya, bener Bu gitu, ditunggu. Iya ditunggu aja, sudah yakin gitu. Sudahlah itu ya, bener ya, iya itu. Nah, saat itu mungkin ya sudah, saya menjalani aktivitas biasa ya, ke sawah ya, mengembala kambing sambil menunggu pengumuman dari Poltekkes. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin saya berterima kasih, syukur alhamdulillah ya, ternyata Allah tidak tidur doa seorang ibu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian salam hormat kepada kedua orang tua saya yang telah mensupport, memberikan dukungan doa, dan ternyata saya bisa lulus menjadi mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Malang di jurusan keperawatan. Saya sangat bahagia sekali, sangat
bangga. Kemudian perasaan bangga dan semangat saya itu betul-betul saya buktikan bahwa saya harus menjadi mahasiswa yang memang berprestasi dan tidak mau mengecewakan kedua orang tua saya. Apa yang saya lakukan? Tetap saya fokus, ya. Saya sekolah. Saya belajar, dan belajar, fokus, ya. Mau teman saya itu mengajak kemana, mungkin main-main, itu saya tidak mau, ya. Saya fokus belajar. Kemudian saya imbangi dengan organisasi. Saya ikut di BPM atau Badan Perwakilan Mahasiswa juga. Kemudian alhamdulillah saya buktikan juga mendapatkan sebagai mahasiswa berprestasi di tahun 2009. Kemudian juga sebagai mahasiswa dengan IPK cum laude atau IPK tertinggi saat itu, dan itulah suatu kebanggaan bagi saya yang bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua saya terutama. Dan juga alhamdulillah sebagai apresiasi saya juga mendapatkan beasiswa berprestasi saat itu. Syukur alhamdulillah bahwa ketika kita yakin untuk sungguh-sungguh, itu pasti Allah akan memberikan jalan atau memberikan petunjuk untuk hambanya. Oke, baik, terkait tentang nakes teladan atau tenaga kesehatan teladan di tingkat Jawa Timur maupun nasional ini, mungkin prosesnya sangat rumit nih ya Mas ya. Jadi saat itu saya mendadak, mungkin gini, sebagai permulaan saya itu tidak sekali dua kali mengikuti perlombaan. Jadi sebelumnya sudah beberapa kali untuk mengikuti perlombaan ya. Jadi banyak sekali perlombaan yang telah saya ikuti. Kemudian yang terakhir kemarin ada informasi untuk menjadi tenaga kesehatan teladan di tingkat provinsi atau Jawa Timur, kemudian ada juga di tingkat nasional. Nah, saat itu dari Kabupaten Bondowoso saya dikirim oleh Dinkes ya, Dinas Kesehatan Bondowoso saat itu. Hanya mungkin waktunya mepet saat itu, mungkin 3 atau 5 hari saya untuk melengkapi berkas-berkas untuk lomba. Nah, kemudian di hari mungkin sekitar hari Jumat atau Sabtu saat itu ya, jika diberikan informasi dan harus terkumpul itu hari Selasa atau Rabu saat itu. Kemudian saya lengkapi apa-apa syarat yang harus dipenuhi untuk seleksi tenaga kesehatan teladan di tingkat Jawa Timur. Nah, setelah saya urutkan mulai dari berkas-berkas, kemudian dari SK ya, pengalaman kerja, kemudian dari sertifikat, mungkin pernah mendapatkan penghargaan atau piagam, saya lampirkan. Kemudian tidak kalah pentingnya bahwa seorang nakes teladan ini harus punya inovasi. Ya, saat itu inovasi saya adalah yaitu tentang media informasi dan edukasi pasien psikiatri atau saya singkat yaitu Mama ASI. Ini merupakan sebuah terobosan terbaru atau media digital di mana untuk mempermudah masyarakat atau keluarga pasien ini dalam mendapatkan sebuah informasi, gitu ya. Karena zaman sekarang kan zaman digitalisasi, sehingga kita menggunakan HP Android untuk mengakses informasi tersebut. Nah, kemudian setelah semuanya terkumpul atau semuanya sudah lengkap, kemudian saya laporkan ke Dinas Kesehatan. Kemudian dari Dinas Kesehatan diberikan rekomendasi untuk menjadi salah satu perwakilan dari Kabupaten Bondowoso. Setelah beberapa waktu, mungkin sekitar 2 minggu saat itu, kemudian ada pengumuman. Nah, pengumuman saat itu adalah diambil 5 besar atau 5 orang perawat untuk dipanggil atau dijadikan nominator sebagai juara 1, 2, dan 3. Kemudian diberikan jadwal ke Dinkes Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan presentasi di hadapan Dewan Juri. Nah, kemudian singkat waktu ketika sudah paparan, kemudian
muncullah hasil seleksi, dan alhamdulillah, syukur alhamdulillah, saya bisa mendapatkan juara 1 sebagai tenaga kesehatan teladan ya, kategori perawat rumah sakit itu di Jawa Timur. Syukur alhamdulillah. Kemudian setelah dari Jawa Timur, kemudian kita diusulkan. Jadi ada beberapa juara 1 saat itu, ada nakes teladan rumah sakit dan nakes teladan di puskesmas. Kita dikirim ke Jakarta. Ya, kita dikirim ke Jakarta melalui tautan atau link. Jadi inovasi kami kita kirimkan, dan kita juga saat itu lengkapi juga persyaratannya, mulai dari makalah, kemudian juga berkas-berkas lain, dan tetap ada perjuangan saat itu. Jadi ketika saya pulang dari Provinsi Jatim ya, itu saya MRS ya, masuk rumah sakit ya, saat itu diare ya. Diare ini yang momen yang sangat apa ya, menyedihkan tapi juga membanggakan. Jadi saya diare saat itu, setelah selesai pengobatan, kemudian saya melengkapi untuk pembuatan video. Pembuatan video, dan alhamdulillah didukung oleh semua stakeholder dari rumah sakit, dari pemerintah Kabupaten Bondowoso ya, untuk memenuhi persyaratan untuk ke tingkat nasional. Dan alhamdulillah ketika singkat waktu ya, saya juga mendapatkan sebagai predikat tenaga kesehatan teladan nasional ya, untuk kategori perawat rumah sakit atau perawat RSUD. Rasanya tidak menyangka ya, tidak menyangka, dan bangga ya, bangga atas prestasi ini, dan tetap itu semua berkat dari Allah Subhanahu wa taala, dukungan dari orang tua, dukungan dari keluarga, kemudian tidak luput dukungan dari pemerintah Kabupaten Bondowoso ya, kemudian dari instansi, dari Bapak Direktur, kemudian dari jajaran, kemudian dokter spesialis kesehatan jiwa, dari teman-teman di Pavilion Seroja yang sangat support, mendukung untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Harapannya adalah tetap berprestasi, tetap berkarya, dan tetap memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Untuk terakhir, kata-kata bijak, setiap orang mempunyai kesempatan yang sama. Untuk itu, berikan yang terbaik bagi nusa dan bangsa, dan berikan yang terbaik bagi masyarakat. Tetap semangat, Allah akan memberikan yang terbaik untuk hambanya yang sungguh-sungguh. Terima kasih, saya Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.